Yayasan Lembaga Sabda lahir pada tahun 1994 sebagai pembuka jalan bagi pelayanan digital di Indonesia. Desa lahir dengan kerinduan untuk menggarami dan menerangi dunia internet yang gelap dengan firman Tuhan. Inti pelayanan Sabda adalah Alkitab, teknologi, dan kekristenan. Ketiga inti inilah yang membuat visi Sabda unik, IT for God. Pelayanan Sabda dimulai dari sebuah ruangan kecil, sebuah komputer, dan seorang sekretaris. Namun, atas pemeliharaan Tuhan, sekarang Sabda memiliki lebih dari 20 orang staf full-timer. Apakah itu cukup? Belum. Masih banyak pelayanan dan proyek yang ingin Sabda kerjakan. Tetapi kami tidak memiliki cukup orang untuk mengerjakannya. Perlu lebih banyak hati, kepala, dan tangan untuk menolong. Maukah Anda terlibat mendukung pelayanan Sabda? Kami menyambut Anda dengan tangan terbuka. Anda bisa mendukung pelayanan Sabda dengan 4D. Sabda lahir dari doa dan akan terus ada jika ada orang-orang yang terus berdoa agar kehendak Tuhan terjadi melalui Sabda. Sabda adalah yayasan non-profit. Hidup Yayasan Sabda adalah dari para donatur yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan ini. Sabda sangat terbuka untuk menerima uluran tangan dari orang-orang yang ingin terlibat secara langsung, baik sebagai staf volunteer ataupun staf magang. Sabda juga rindu mengirim duta-duta Sabda untuk memperkenalkan produk-produk Sabda kepada masyarakat luas agar mendapat berkat. Jika Anda digerakkan Tuhan untuk bergabung dengan pelayanan Sabda, silakan kontak kami. Let's make a difference for God's kingdom. Mari kita bergandeng tangan melayani generasi digital bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Dan hari ini adalah hari pelayanan untuk pertukaran mimbar sinode. Dan hari ini gereja kita akan dilayani oleh Evangelis Karmia dari Gereja Hosana. Dan kiranya ibadah hari ini dapat menguatkan setiap kita. Dan mari saat ini sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak setiap kita untuk boleh bersaat teduh. Mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita di pagi hari ini. Ya Tuhan, dan disinilah segenap kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu adalah berkat kemurahan daripada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami datang, kami memuji Engkau, Allah kami. Terpujilah Engkau, nama di atas segala nama. Engkaulah Raja atas dunia ini Tuhan. Engkaulah Raja atas kami. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri dan mari kita puji Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kuat dan penuh dengan kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, Dialah Allah yang memerintah sampai selama-lamanya. Votum dan salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan mengaku dan meyakini bahwa pertolongan kita datang dari Allah Tritunggal yang setia menciptakan dan memelihara buatan tangannya. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati dan bangkit untuk kita. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menguatkan, menghibur dan mendampingi kita setiap waktu. Turunlah atas saudara semua anugerah dan damai sejahtera, kasih karunia, sukacita di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Amin. Dan mari saat ini kita datang untuk boleh meninggikan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari puji dan sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Bapa, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau Yesus, untuk karya penebusan-Mu. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Kau Roh Kudus,
Inilah segenap kekaguman kami Tuhan. Engkau adalah Allah Tritunggal, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu suci, Allah yang begitu kudus. Tapi siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang sebetulnya tidak layak. Selidikilah hati setiap kami Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari semua orang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, membuka diri, membuka hidup, mengaku segala dosa dan kelemahan, memohon pertolongan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, dan membiarkan anugerah-Nya kembali menyapa, memulihkan kita. Di hadapan tahta kesucian-Mu ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, hancur, tidak layak. Kami adalah orang-orang yang miskin, melarat, buta, dan telanjang. Kami sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, biarlah pada hari ini, di dalam ibadah kami, Engkau berkenan menjumpai kami. Di dalam keadaan kami yang apa adanya, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan terpuruk, Engkau menjumpai kami di tempat yang paling dalam. Engkau memulihkan kami. Engkau mengampuni kami, Engkau mengubahkan kami, Engkau membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah ibadah pada hari ini menjadi sebuah perjumpaan rohani kami dengan Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, memberikan kekuatan untuk boleh maju selangkah lagi di dalam jalan hidup mengiring Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami, orang-orang yang menengadah kepadamu. Firman-Mu berkata bahwa orang-orang yang mencari Engkau tidak akan disia-siakan. Maka kami percaya kepada kasih-Mu. Kami percaya pada pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kita, kepada kita yang sungguh-sungguh percaya kepada kasih karunia-Nya, Allah memberikan pengampunannya. Berita anugerah diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bersyukur untuk segenap kita yang boleh menerima dan mendengarkan berita anugerah. Dan mari saat ini kita sama-sama memuji Allah kita, Allah yang telah menjadi penebus bagi setiap kita. Mari puji dan sembah Dia, satu-satunya Tuhan yang benar. Mari sama-sama katakan, Kaulah gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama puji Allah kita, kota batu dan gunung pertahanan bagi setiap kita.
gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari saudara, jangan pernah takut walau badai menerpa dalam hidup kita. Kita memiliki Allah yang akan mengangkat setiap kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bersyukur saudara, saudara persilakan duduk. Dan mari saat ini sebelum kita boleh mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini kita datang dengan merendahkan hati kita. Mari saat ini kita sama-sama meminta pimpinan Tuhan, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menjadi pelaku firman. Mari saat ini datang di hadapan Tuhan untuk mencari wajahnya, untuk boleh mengenalnya lebih dalam kehidupan setiap kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Semua yang baik itu daripada Engkau Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami yang lapar. Firman-Mu adalah terang di dalam jalan kami yang gelap. Dan firman-Mu adalah cermin ya Tuhan, yang memperlihatkan kepada kami siapakah diri kami sebenarnya dan bagaimanakah hidup ini kami jalani. Ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu saat ini, kami memohon Engkau sendiri yang mengajar kami, memberikan kami makan, mengarahkan kembali langkah kami kepada kebenaran, dan mengoreksi hidup kami yang terdalam. Ketika kami mau memikirkan firman Tuhan, kami memohon Roh-Mu bekerja di dalam setiap kami, dimanapun kami menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Biarlah hati yang lemah boleh dikuatkan, hati yang berdosa dipertobatkan, hati yang patah dibalut kembali, hati yang bengkok diluruskan, hati yang keras dilembutkan, hati yang jauh daripada Tuhan dibawa kembali. Iman kami ditambah-tambahkan, agar kami boleh semakin cinta Tuhan, agar kami boleh semakin setia, agar kami boleh semakin sesuai tujuan hidup kami dengan tujuan Tuhan. Tuhan tolong berbicaralah, kuasai setiap kami, hati kami, pikiran kami, konsentrasi, listrik, internet, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada tim ibadah yang sudah menolong kita memuji dan menyembah Tuhan. Shalom bagi saudara-saudara, senang sekali hari ini boleh hadir di Gereja Kaimtong. Saya baru pertama saudara ke lantai 2 ini. Meskipun tidak ada jemaatnya tetapi saya tetap sukacita ya. Saudara dimanapun kita beribadah, hari ini kita dipersatukan oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, hari ini minggu kelima, yang pertama di tahun 2021, minggu ini adalah pertukaran mimbar gereja-gereja Sinode GKIM. Jadi saya memperkenalkan diri saudara-saudara, saya Karmia Margaret, biasa dipanggil Mia, saya dari GKIM Hosana, melayani di khususnya anak muda dan pembinaan di sana. Senang sekali bisa hadir bersama-sama di tempat ini dan beribadah melayani firman Tuhan. Saya izin pakai lagi maskernya ya saudara ya. Hari ini saudara, Sinode GKIM memberikan tema untuk seluruh gereja di dalam lingkungan Sinode adalah tentang misi, yaitu sebuah keramah tamahan ilahi yang membumi. Secara khusus saudara, saya memberikan judul perenungan kita pada hari ini, kenal isi hatimu. Mari membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-9 saudara-saudara. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Kalau saudara-saudara sudah mendapatkan membuka bagian ini, mari kita sama-sama perhatikan. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Saya meminta saudara tetap membuka Alkitab, karena nanti kita akan mempelajari bagian ini. Saudara, pada tanggal 25 Maret 2019, para penumpang British Airways BA3271 dari London itu dikejutkan ketika mereka mendarat disambut di bandara Edinburgh di Skotlandia. Karena ternyata saudara, titik pendaratan itu di Edinburgh itu berbeda 525 mil jauhnya dengan titik pendaratan yang seharusnya. Di mana? Di Düsseldorf, di Jerman. Saudara, para penumpang di dalam pesawat itu nggak sadar kalau mereka dibawa ke tujuan yang salah. Sampai pilot mengumumkan, welcome to Edinburgh. Mereka pikir pilot bercanda begitu ya, ini 25 Maret, sebentar lagi April, mungkin dibohongin aja. Tapi ternyata enggak, semua kaget ketika tahu mereka tiba di Edinburgh. Dan yang kaget saudara, bukan hanya penumpang, pilotnya juga kaget, pramugarinya juga kaget, semua kru kapal kaget. Kenapa kok orang-orang di sini kaget begitu ya? Jadi kaget sama kaget, jadi semuanya kaget begitu. Nah, pilotnya sampai bertanya sama penumpang, siapa di sini yang mau pergi ke Düsseldorf? Semua angkat tangan. Ternyata pilotnya baru tahu ini semua penumpang yang dia bawa itu adalah penumpang yang pengen ke Düsseldorf. Ini kejadian yang heboh sampai pada waktu itu ada salah satu penumpang yang nulis di Twitter ya, ini sebuah honest mistake, kesalahan yang jujur ya. Semuanya tidak tahu saudara kenapa kesalahan ini bisa terjadi. Penumpangnya bingung, salah tujuan, salah tempat. Pilotnya juga bingung, ternyata salah bawa penumpang. Wah, setelah diusut, kemungkinan besar ada kesalahan pengecekan dokumen penugasan. Jadi itu pesawat yang digunakan memang biasa pesawat yang pergi ke Edinburgh. Tetapi berangkat ke Düsseldorf, itu pesawat yang biasa dipakai untuk berangkat ke Düsseldorf. Tetapi pada waktu itu dokumen yang dibaca itu dokumen yang berbeda. Dan lalu dibawa aja begitu tanpa dicek lagi. Akhirnya salah tujuan. Saudara, nyasar atau salah jalan itu adalah hal yang biasa saudara di dalam kehidupan kita, bukan? Apalagi kalau kita sering nyetir pakai motor atau pakai mobil dan kita nggak tahu pasti tempat yang dituju. Ya, semuanya pakai ancer-ancer begitu dengan bantuan GPS. Maka nyasar itu sesuatu yang biasa sekali. Maka kalau kita mau bepergian ke tempat yang baru, kita akan spend waktu lebih awal, lebih banyak. Untuk apa? Untuk estimasi, cari jalan dan sebagainya. Tapi saudara, nyasar dalam kasus pesawat ini adalah hal yang tidak biasa, bukan? Pesawat ini nyasar dengan mengira bahwa mereka sudah menuju ke tujuan yang tepat. Baik penumpangnya maupun pilotnya. Nyasar dengan mengira sudah menuju destinasi yang tepat. Padahal begitu sampai ternyata destinasinya salah. Apa yang bisa kita katakan? Mau ngomong apa ini untuk penerbangan yang sudah makan sekian waktu dan jarak dan bahan bakar ini? Ini penerbangan apa ini yang salah jalan begini? Sebuah kesia-siaan. Saudara, adalah ironis saudara. Kalau hidup saudara dan saya jadi sama seperti pesawat ini. Berakhir pada tujuan yang salah. Padahal kita kira benar. Tapi kita gak ngecek lagi. Kita mengarahkan hidup kita pada satu tujuan. Dan kita kira itu tujuan yang tepat. Kita mengarahkan segala upaya, waktu, tenaga untuk mencapai tujuan itu. Ternyata salah saudara. Apa yang bisa kita katakan untuk kehidupan yang seperti ini? Kesia-siaan. Saudara, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita manusia itu hidup digerakkan dengan sebuah tujuan atau sebuah misi. Ya. Di dalam hidup kita nggak ada yang namanya no mission, nggak ada saudara. Selalu hidup manusia itu ada mission, mencapai sesuatu, mendapat sesuatu, melakukan sesuatu.
Ya, misi ini adalah sesuatu yang menyetir kehidupan kita begitu rupa. Menentukan semua option kita dan decision kita, pilihan dan keputusan. Nah, saudara, ada orang yang misalnya ya, misi hidupnya itu adalah punya uang sendiri dan cari uang yang banyak. Itu misi hidupnya. Mungkin dia bisa nggak sadar, iya. Mungkin bisa nggak di state, nggak diomongin begitu, bisa. Tetapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya, sebenarnya yang menggerakkan dia itu apa? Punya uang sendiri dan cari uang yang banyak. Makanya kalau misalnya ulang tahun gitu ya ditanya, kamu mau kado apa? Orang lain mintanya baju, handphone, sepatu. Kalau dia mintanya apa? Mentahnya aja. Uang pokoknya. Ya. Lalu misalnya mau kuliah, masuk jurusan apa? Pokoknya jurusan yang gampang cari kerja. Atau penghasilannya gede. Ya, sekarang ini kan lagi ngetren anak muda trading ya. Ternak uang ya. Bukan brand ya. Bukan dipromosikan saya ya. Tapi sekarang lagi tren ya, portofolio ijo-ijo begitu ya. Saudara, kalau mau cari pacar orang seperti ini kriterianya apa? Cari cewek yang pinter cari uang. Cari cowok yang pinter simpan uang. Supaya apa? Supaya kita jadi kaya bersama sampai tua. Saudara lihat ya, misinya itu punya uang dan cari uang. Dan itu menggerakkan semua pilihannya. Ada orang yang misi hidupnya senang-senang. Pokoknya lakukan apapun yang bikin senang dan tidak usah lakukan apapun yang bikin susah. Hidup kan cuma sekali, ngapain repot-repot, buat apa susah. Lebih baik kita bahagia, lebih baik kita bergembira, senang-senang. Hari ini apa yang bikin senang? Main game, ya udah main aja terus game. Mobile Legends, Among Us, COC apapun, nggak tahu masih ada nggak main COC ya. Tugas atau pekerjaan ya nanti aja, pokoknya saya senang dulu sekarang. Bagaimana mungkin bisa ngerjain tugas produktif kalau nggak senang? Maka senang dulu ya, nonton series misalnya 13 episode kali 1 jam. Yang penting happy dulu, kalau nggak happy kan nggak bisa produktif. Mumpung hari Minggu. Nah, ada orang yang berpikir begini, yang bikin nggak senang apa? Oh di rumah terus nggak senang. Ya udah keluar aja, main sama temen, kumpul ya, nggak pedulikan orang lain, nggak pedulikan sosial. Karena bagi dia yang penting senang. Saudara lihat ya, drive-nya itu, misinya menyetir kehidupannya. Ini baru kehidupan pribadi. Begitu juga dengan kehidupan pelayanan, kehidupan gereja. Pada umumnya gereja itu selalu punya pernyataan misi ya, mission statement ya. Di warta jemaat, di spanduk, di mana-mana itu ada. Gereja Hosana kami juga punya, saudara, membina jemaat supaya dewasa dalam iman, mampu bersaksi dan melayani bagi Tuhan Yesus. Dan juga banyak misi-misi lain yang dikerjakan di dalam pelayanan. Ya, oh ini sekarang kan lagi digital ini, ya semua orang itu berburu cari gereja online, bursa gitu ya, gereja online itu bisa 1 klik ya, pindah gereja itu kan just 1 click away gitu ya. Jadi kita harus buat tampilan yang bagus ya, supaya semakin banyak orang nonton gereja kita. Nah itu berarti kan misinya apa? Supaya makin banyak jemaat gereja kita. Nah saudara, misi itu menggerakkan semua pilihan, keputusan, tindakan yang akan diambil. Menentukan apa yang akan kita beli dan gak beli. Menentukan apa yang kita pengen dan gak pengen. Tergantung misinya apa. Maka pertanyaan yang penting kita renungkan. Bukannya kita punya misi atau enggak, bukan. Tapi pertanyaannya ini, apakah misi hidup saya dan misi gereja saya, pelayanan saya, itu sesuai enggak sama misinya Tuhan? Titik tujuan yang mau dicapai itu sama enggak sama yang Tuhan mau? Saudara, jangan sampai hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita, studi kita, gereja kita berakhir di dalam kesia-siaan karena nyasar pada tujuan yang salah. Kita pikir ini misi Tuhan dan kita kerjain setengah mati, saudara, sampai habis-habisan, habis uang, habis waktu, habis tenaga, habis semuanya, konflik batin, ya, mengorbankan keluarga, mengorbankan banyak hal, tetapi nyasar, tujuannya salah. Jangan sampai, saudara. Apakah misi hidupku, misi hidupmu, misi gereja kita, Sinode GKIM, itu sesuai
dengan misinya Tuhan atau enggak? Maka kita bertanya, kalau gitu memang misinya Tuhan itu apa sebenarnya? Nah, saudara, bagian yang kita baca hari ini menjelaskan kepada kita. Mari saudara kita lihat kembali Alkitab kita, saudara. Ya. Bagian yang kita baca, saudara, khususnya ayat 35, saudara, itu mengatakan begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, saudara, perikop yang kita baca, ini merupakan semacam catatan kesimpulan ya dari tindakan Yesus yang sudah dia lakukan di perikop-perikop yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan Injil Matius ya saudara, Injil Matius tuh yang awal-awal, sampai yang kita baca aja pasal 9 ya, kira-kira itu strukturnya begini, pasal 1 sampai 4 itu awal pelayanan Yesus. Dari kelahirannya, lalu dia dibaptis, pencobaan di padang gurun, pemanggilan murid-murid pertama. Pasal 5 sampai 7 itu Yesus mengajar, berkhotbah, yang kita kenal sekali dengan nama apa? Khotbah di bukit. Ya. Nah, lalu pasal 8 masuk sampai pasal 9 yang kita baca, itu satu kesatuan begitu ya. Itu adalah Yesus melakukan banyak mujizat dan memanggil murid-murid. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak saudara sedikit kita zoom in, gedein dikit pasal 8 dan pasal 9 ini. Ya. Saudara, pasal 8 dan pasal 9 ini unik karena apa? Karena susunannya, ini si penafsir yang bilang ya menarik ya. Susunannya itu begini saudara. 3 mujizat, terus 1 pemanggilan murid. Pasal 8 sama 9 seperti gitu. Jadi 3 mujizat, terus 1 memanggil murid atau ajaran tentang pemuritan. Kita lihat ya, misalnya nih, yang pertama nih, saudara lihat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Lalu menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lalu menyembuhkan ibu mertua Petrus, 3 mujizat. Ya, lalu berikutnya di pasal 8 ayat 18 itu Yesus memanggil 2 orang yang mau ikut dia. Ini ceritanya paralel sama Injil Lukas yang ada orang itu yang bilang, Tuhan aku mau ikut engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi aku gak punya tempat itu. Ya, lalu kemudian dilanjut lagi, Tuhan Yesus 3 mujizat lagi nih, meredakan angin ribut, mengusir setan, menyembuhkan orang lumpuh, lalu memanggil Matius, memanggil murid. Ya. Lalu kemudian yang ketiga itu juga sama, menyembuhkan anak kepala rumah ibadat yang sakit pendarahan, menyembuhkan 2 orang buta, menyembuhkan orang bisu, dan sampai ke perikop yang tadi kita. Itu sebenarnya juga pemanggilan murid saudara. Ya, perikop yang kita baca itu kan terkenal sekali ya. Tuayan itu banyak tetapi pekerja sedikit, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Jadi belas kasihan Yesus kepada orang banyak dan ajakan untuk orang-orang ikut melayani. Nah nanti abis pasal 9 kita gak bahas hari ini. Tetapi kalau saudara upayakan di dalam kelompok-kelompok, saudara bisa baca pasal 10 dan seterusnya. Habis perikop ini persis, apa saudara perikop selanjutnya? Coba lihat di Alkitab kita. Habis Tuhan Yesus bilang mereka seperti domba tidak bergembala, mereka seperti tuayan yang siap dipanen. Apa perikop selanjutnya? Yesus memanggil ke-12 murid. Dan Yesus mengutus ke-12 murid. Apa maksudnya sih susunan ini? Apa maksudnya cara bercerita ini? Maksudnya adalah ini saudara. Yesus ketika melakukan sesuatu, ketika Yesus itu menghadirkan kerajaan Allah di bumi, dia menghadirkan kerajaan Allah dengan khotbah dan juga dengan mujizat, ya, dengan perkataan dan perbuatan, dengan pengajaran dan pelayanan praktis, pelayanan publik, ya, khotbah dan pelayanan personal, kesembuhan, mujizat, ya. Tetapi bukan hanya itu aja. Ketika Yesus sudah mengerjakan itu semua, dia selalu ajak orang untuk lakukan apa yang dia lakukan. Ajak orang untuk ikut kerjain. Ajak orang untuk terlibat. Ajak orang untuk berpartisipasi. Ini kuncinya. Saudara, apa sih misi Allah itu?
misi Allah itu, atau dalam bahasa kerennya itu Missio Dei, itu menghadirkan kerajaan Allah. Melakukan karya penebusan. Inilah misi Kristus. Kristus datang ke dunia buat apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Menebus umat manusia dan ciptaan. Missio Christi itu penebusan, penyelamatan, menghadirkan kerajaan Allah. Dan Yesus bukan hanya melakukannya saja, tetapi dia juga ngajak orang untuk ikut melakukan. Ngajak orang, ngajak saudara dan saya untuk melakukan. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi misi kita atau misi gereja. Ya, missio ecclesia, misi gereja itu harusnya apa? Ngikutin misi Tuhan. Misi hidup saudara dan saya harusnya apa? Ikut kerjain yang Tuhan kerjain. Ikut kerjain yang Tuhan kerjain. Bukan bikin kerjaan kita sendiri, saudara. Maka penting hari ini bagi kita, murid-murid Tuhan. Dan juga gereja Tuhan. Khususnya hari ini secara sinodal ya, kita bersama-sama mimbar sinode. Bertanya dan menggumulkan kembali. Apakah selama ini saya udah jalanin tujuan yang benar? Apakah saya udah jalan ke tujuan yang benar? Apakah saya udah ngerjain yang Tuhan kerjain juga? Apa misi hidupku dan misi gerejaku itu sudah ngikutin misi Tuhan atau belum? Apakah kami ini, kita ini sudah berpartisipasi belum sama kerjaan Tuhan? Apakah Tuhan kerja tetapi saya diem aja? Apakah Tuhan kerja, misionaris kerja, hamba Tuhan kerja, saya modalin aja dengan persembahan saya? Atau dengan doa saya. Suka pakai dalih begitu ya. Tapi saya mah gak ikut kerja. Kan persembahan bisa 3 ya katanya ya. Doa, daya, dana. Yaudah saya bagian dana dan doa deh. Daya mah bukan. Dengan kata lain kita menjarakan diri dari misi Allah. Kita pikir kita gak usah terlibat. Kita pikir kita doa tuh hanya bantu dorong dari belakang. Keliru saudara. Saudara, doa misi yang benar. Itu ketika engkau dan saya menaruh hati sungguh-sungguh. Bergumul dengan orang-orang yang kita doakan. Saudara, memberi untuk misi. Itu bukan cuma memberi, ya kalau ada sisa-sisa lah. Kalau ada kelebihan. Ini ada duit lebih gak tahu mau diapain, udah sumbang gereja. Atau memberi sebagai umpan saja janji sama Tuhan. Tuhan kalau ini goal proyek ini, nanti saya kasih sumbang misi. Sumbang STT, sumbang gereja. Saudara, bukan. Memberi untuk misi adalah ketika engkau dan saya bisa sungguh-sungguh. Tuhan, ini semua yang saya punya. This is all my possession. I give it to you. Apakah engkau dan saya sudah sampai melakukan itu? Saudara, penting hari ini bagi kita untuk bertanya. Jangan-jangan Tuhan kerja, kita diam aja. Atau Tuhan kerja, kita kerjain yang lain. Kita pikir ya Tuhan kerja udah cukup, misionaris kerja, hamba Tuhan kerja, kita kerjain yang lain. Is God's business our business? Kalau hidupmu dan hidupku ternyata masih nyasar, saudara, belum ke tujuan yang Tuhan tetapkan, belum berpartisipasi dalam misi Tuhan, belum ikut kerjaan Tuhan, atau malah kita sibuk ngerjain kerjaan yang lain, saudara, kita perlu berbalik. Berbalik, belum terlambat saudara. Ubah arah hidup kita ke arahnya Tuhan. Jangan sampai tiba-tiba nanti udah sampai di Edinburgh dan baru tahu, wah salah ternyata. Saudara, selaraskan misi hidup kita, arah hidup kita dengan misinya Tuhan, dengan arahnya Tuhan. Ya, buat penyesuaian di dalam berbagai hal, ubah arahnya. Jadi yang
setir hidup kita itu bukan misi kita lagi yang ngaco-ngaco atau yang tidak sesuai dengan misinya Tuhan, tetapi misi yang sudah sama misinya Tuhan. Ubah arah hidup kita, saudara. Saudara, saya tahu ini ngomongnya gampang, cuman sedetik ya, ubah arah hidup kita. Tetapi melakukannya susah setengah mati, saudara. Saudara, mengubah arah gereja atau mengubah arah pelayanan ya misalnya ya, itu sesuatu yang sangat tidak gampang. Itu seperti memutar sebuah kapal besar ya, yang kadang saking besarnya itu penumpangnya begitu banyak, dan kadang saking besarnya, saking tuanya, umurnya kapal itu udah susah digerakkan. Kalau terlalu cepat digerakkan, begitu ya, nggak perhitungan, semua orang akan tenggelam, kapalnya akan karam, ambyar semua, rusak. Boro-boro mau ubah arah, mati di jalan. Begitu juga dengan susahnya mengubah arah hidup kita. Jangan ngomong ubah arah hidup, saudara. Ubah jam tidur aja saya bergumul setengah mati, saudara. Saudara, nggak gampang ya. Apalagi buat engkau dan saya yang punya banyak tanggungan, masih banyak cicilan ya, masih banyak yang mau dibayar. Kita tulang punggung keluarga, udah berkeluarga lagi misalnya, menanggung orang tua dan sebagainya. Atau kita yang masih punya banyak plan ke depan, ini sekolah saya belum selesai, saya masih harus menabung dan sebagainya. Gak gampang bagi kita untuk memutar itu. Tetapi saya mau katakan, saudara, mulai pelan-pelan, mulai cari tahu dulu. Apakah misi saya sama misi Tuhan itu udah sama? Kalau belum, mari pelan-pelan bergeser ke misinya Tuhan. Buat penyesuaian. Jangan sampai kita tiba di tujuan yang salah. Tidak ada yang lebih dapat disesalkan, saudara. Kalau nanti kita sudah mencapai banyak hal, udah punya macam-macam, udah punya gelar, udah punya rumah, udah punya aset, udah punya mobil, udah punya keluarga, udah punya semua, ternyata salah tujuannya. Tidak ada yang lebih worst, yang lebih sia-sia daripada itu. Maka saya mengundang kita semua untuk dengan serius hari ini menggumulkan arah dan tujuan hidup kita. Am I doing the right business? Am I doing God's business? Or am I doing some other false business? Bisnis yang salah, yang gak tahu urusan apa. Yang membuat hidup kita bergulir begitu aja dan capek terus. Karena hidup kita memang tidak jelas arah tujuannya. Saudara, selaraskan tujuan kita dengan tujuannya Tuhan. Akhir tahun 1800, ada seorang pemuda asal Amerika. Dia lahir di keluarga pengusaha susu yang kaya sekali dan Kristen yang sangat saleh, religius. Namanya William Borden. Terlalu bersemangat ini slide-nya nggak saya tekan-tekan ya. Maaf saudara ya. William Borden, saudara. Kaya sekali, anak pengusaha susu. Umur 17, dia ulang tahun Sweet 17. Saudara, tebak dia dapat hadiah apa ulang tahun? Orang kaya banget. Tebak saudara, dapat apa hadiah ulang tahunnya? Kuda mungkin setara mobil ya zaman sekarang ya, bukan. iPhone, bukan, waktu itu belum ada. Ya, dia dapat hadiah Sweet 17. Tur keliling dunia naik kapal pesiar. Umur 17. Baru punya paspor mungkin itu ya, baru 17 nggak tahu udah legal atau belum ya kalau di state. Tapi dia bisa dapat hadiah itu dari orang tuanya. Tur keliling dunia naik kapal pesiar. Jadi dia pergi menjelajah ya, naik kapal pesiar dari Amerika ke Eropa, ke Asia, keliling dunia. Sampai di Asia. Dia melihat realita kehidupan manusia yang beda sama hidup dia di Amerika. Dia lihat di Asia banyak orang kelaparan, busung lapar, kena penyakit, AIDS ya, malaria, lalu hidupnya miskin, hidup penuh penderitaan. Dan banyak dari orang-orang Asia yang kulitnya berbeda dengan dia itu belum kenal Tuhan. Maka di tengah perjalanan pesiar itu di Asia, dia banyak bergumul, menggumulkan realitas hidup yang penuh penderitaan, yang penuh kesulitan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang ini? Dia merasa Tuhan panggil dia. Umur 17 jadi misionaris ke Asia.
Maka dia ambil Alkitabnya. Dia tulis di halaman Alkitabnya paling belakang sebuah kalimat, no reserve. Saudara, kata reserve tuh sering kita lihat di mana? Di restoran ya, meja di reserve. Artinya apa? Disimpan, gak boleh didudukin, gak boleh ditempatin. Udah ada yang punya. Dan dia bilang di Alkitabnya itu halaman paling belakang, no reserve. Gak ada tempat dalam hidup saya yang reserved. Gak ada tempat dalam hidup saya yang gak boleh diambil sama Tuhan. Gak ada tempat yang gak boleh ditempatin. Seluruh hidupku Tuhan ambil. Seluruh hidupku Tuhan pakai. Seluruh umurku Tuhan pakai. Aku gak ada yang aku reserve. Doanya di umur 17 di kapal ketika dia di Asia. Lalu dia pulang ke Amerika. Dia lulusin high school, selesai sekolah. Masuk college. Lalu dia masuk ke Universitas Yale yang terkenal itu. Saudara, di Yale dia menjadi mahasiswa yang sangat berprestasi. Dia pernah satu kali jadi presiden Pi Beta Kappa. Pi Beta Kappa itu academic society yang bergengsi sekali di Amerika. Sampai hari ini masih ada. Saudara nanti googling aja Pi Beta Kappa. Itu orang-orang yang dapat honor semua jadi klub itu gitu. Dan dia presidennya. Pintar sekali. Bukan hanya berprestasi akademik, dia juga saleh. Dia membuat persekutuan doa mahasiswa, ngajak temen. Awal-awal waktu dia masuk itu persekutuan doa cuma 3-4 orang. Waktu dia udah mau lulus, persekutuan doanya jadi 3.000 orang. Wah gila, dia kuliah udah sampai hampir jadi hamba Tuhan juga di kampus. Nah, ketika dia lulus, banyak lamaran kerja, tawaran kerja, bukan lamaran, tawaran kerja datang kepada dia. Bukan dia yang melamar, enggak, dia yang dilamar. Ayo dong kerja sama kita gitu. Dikasih posisi tinggi dan gaji tinggi. Saudara jangan lupa, dia anak pengusaha susu. Enggak ada tawaran kerja di mana-mana juga dia pasti bisa kerja. Ketika itu dia menggumulkan, dia mau ngapain habis lulus gitu ya. Pilih pekerjaan atau terusin usaha keluarganya atau ngapain. Dia ingat kembali panggilan dia. Waktu dulu di kapal pesiar, umur 17 jadi misionaris ke Asia. Di masa-masa itu dia berdoa, dia ambil kembali Alkitabnya. Di halaman terakhir, dia tulis satu kata lagi. No retreats. Tidak akan berbalik. Tidak akan mundur. Tidak akan cabut lagi omonganku. Tidak akan ubah keputusan. Tidak akan gak jadi. Tidak akan batal ikut Tuhan. No retreats. Apa yang dia lakukan? Setelah lulus dari Yale, pergi ke Mesir. Untuk apa? Belajar bahasa. Dia mau memberitakan Injil kepada orang-orang di Asia dan perbatasan Afrika yang belum kenal Tuhan. Saudara, sayang sekali, pada waktu itu teknologi juga belum maju ya. Umur 25, dia terkena malaria hebat dan meninggal dunia. Belum lulus sekolah bahasa dari Mesir. Belum sempat jadi misionaris di Asia dan Afrika. Belum sempat keliling Mesir, belum sempat ke perbatasan. Belum sempat mengabarkan Injil, menjadi misionaris. Tetapi meninggal dunia karena malaria. Saudara, bagi kita cerita hidup ini kedengarannya sia-sia bukan? Bukankah dia udah punya kehidupan yang berlimpah di Amerika? Bukankah dia juga sudah melayani itu bikin persekutuan doa 3.000 orang loh? Bukankah dia juga bisa kerja sambil melayani? Di perusahaan papahnya kek, di perusahaan orang lain kek. Tapi kan dia tetap melayani Tuhan. Bukankah dia bisa kerja running the business dan sumbang gereja, sumbang lembaga misi? Mengapa akhirnya harus pergi ke Mesir? Bahkan meninggal sebelum berbuat apa-apa. Bukankah ini sia-sia, saudara? Saudara, satu-satunya hal yang membuat dia tetap pergi ke Mesir dan melakukan ini semua, bahkan hidupnya meninggal di usia muda, itu karena dia tahu dia lakuin God's business. Suatu ketika papa mamanya beresin barang-barang sisa peninggalan dia. Ditemukan sebuah Alkitab, saudara. Alkitab yang selalu dia bawa kemana-mana. Alkitab yang sudah menjadi lusuh, udah banyak catatan, banyak coretan itu.
Lalu orang tuanya simpen Alkitabnya, orang tuanya lihat-lihat, buka halaman demi halaman. Ada berbagai macam tanda coretan di sana. Sampai di halaman terakhir, orang tuanya itu melihat ada 3 kalimat tertulis. No reserve. Tidak ada tempat yang aku sisakan buat diri sendiri. Ditulis waktu umur 17 di kapal pesiar di Asia. Waktu pertama kali dia menggumulkan panggilan menjadi misionaris. Yang kedua, no retreats. Tidak akan berbalik. Waktu dia meyakinkan diri, aku mau tetap teguh di tengah banyak tawaran pekerjaan. Dan yang ketiga terakhir, no regret. Tidak ada penyesalan sebelum kematiannya. Orang-orang yang hidupnya mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan misi Tuhan, doing God's business, tidak akan pernah menyesal. Saudara, selama masih ada waktu, mari sesuaikan misi hidup kita dengan misinya Tuhan. Aligning our life with God's mission. Ikutin jejaknya Tuhan. Ikut partisipasi, saudara, di dalam misi Tuhan. Orang-orang yang kerjain God's business, meskipun itu artinya dia harus quit their own business, tidak akan pernah menyesal. Apa misi yang saudara kerjakan dalam hidup saudara? Tetapi sekarang kita bertanya begini, oke, kalau begitu bagaimana praktisnya? Saya mau partisipasi dalam misi Tuhan. Saya mau sesuaikan hidup saya dengan hidup Tuhan. Oke, tetapi sekarang kasih tahu saya harus ngapain dan bagaimana caranya. Mari lihat kembali Alkitab kita, saudara. Matius pasal 9 yang tadi, saudara. Mari lihat ayat 36 sampai 38 sekarang. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Surah ayat ini menunjukkan jelas sekali bahwa concernnya Tuhan Yesus itu satu, saudara. Apa? Jiwa-jiwa, manusia. Orang-orang banyak itu yang ada di sekitar dia. Orang-orang banyak ini digambarkan lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Siapa sih orang-orang banyak ini, saudara? Saudara, mereka adalah orang-orang yang mendengar khotbah Yesus di pasal 5 sampai 7 itu. Mereka adalah orang-orang banyak yang disembuhkan, ditouch, dijamah oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang yang ngikutin Yesus kemanapun pergi. Mereka orang banyak ini adalah Israel yang menantikan Mesias yang sudah dijanjikan dari dulu di zaman perjanjian lama itu. Mereka yang setiap harinya selama hidupnya itu rutin melakukan ritual ibadah, menghafalkan Taurat, memberi persembahan, puasa, doa di tengah jalan dan sebagainya. Tetapi di dalam hatinya gak kenal Tuhan. Ironis sekali loh, pada waktu itu di Israel itu ada sekitar 6.000-an ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, itu pemimpin agama yang disebut juga gembala domba-domba Allah, gembala Israel. Tapi Tuhan katakan apa? Mereka lelah dan terlantar seperti tidak bergembala. Karena memang betul, gembala-gembala yang ada saat itu, orang Farisi ahli Taurat tidak mengarahkan mereka kepada kerajaan Allah. Saudara, orang-orang banyak ini adalah mereka yang nantinya akan berdiri di tahta pengadilan di depan gedung mahkamah agama itu dan berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Orang-orang banyak ini adalah mereka yang nantinya berkerumun melihat satu tontonan di Kalvari. Dan salah satu dari antara mereka juga ikut tergantung di sebelah Tuhan Yesus dan berkata, kalau kamu anak Allah, turun, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Orang-orang banyak ini
adalah angka yang setiap hari naik dan bertambah setiap hari di koran dan di TV. Karena COVID-19. Orang-orang banyak ini adalah engkau dan saya. Yang berulang kali bertobat tapi juga berulang kali mendukakan Tuhan. Orang-orang banyak yang lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara melihat orang banyak ini, termasuk di dalamnya melihat engkau dan aku. Tuhan Yesus dikatakan apa di Alkitab? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kata yang dipakai, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini unik. Bukan sekedar kita nonton di reality show gitu ya. Orang rumahnya reot atau kena sakit tertentu gitu. Atau orang susah lalu kita bilang, ih kasihan ya. Bukan juga kayak kalau kita lagi jalan di pinggir jalan sama anak kita, sama keluarga. Lalu kita lihat tuh ada, mohon maaf saudara, orang cacat di pinggir jalan atau pengemis gitu ya. Lalu kita bilang ke anak kita, tuh lihat tuh, kasihan tuh. Kamu harus lebih bersyukur, hidup kamu lebih baik. Bukan belas kasihan seperti itu. Kata belas kasihan yang dirasakan Yesus di sini, itu lebih tepat dipahami seperti sesuatu yang sangat menyesakkan dada. Bikin gak tahan. Saudara, ada nuansa di dalam bahasa aslinya itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu kayak hatinya itu diperas oleh belas kasihan. Hatinya diperas, saudara. Saudara, hati Yesus diperas. Melihat kesusahanmu dan kesusahanku. Kebinasaan kita, pergumulan kita di dalam dosa. Pergumulan kita dengan kehidupan yang keras. Saudara, hati Yesus diperas melihat keterhilangan umat manusia. Saudara, kemarin saya membaca renungan yang kalimatnya sangat indah sekali. God has interest in me even before I interest in him. Hati Tuhan diperas mencari engkau dan saya. Saudara, adakah kita juga merasakan yang sama ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita? Bukan hanya sebagai domba yang tidak bergembala, tetapi ada gambaran lain juga yang dipakai di ayat ini. Orang-orang banyak itu digambarkan sebagai tuaian atau ladang yang siap untuk dipanen. Saudara, kalau gambaran domba yang tidak bergembala itu menggambarkan betapa miserable-nya, betapa desperate, betapa menderitanya hidup umat manusia seperti domba yang tidak bergembala. Tuaian yang siap dipanen itu mau menggambarkan apa? Menggambarkan sense of urgency ya. Waktunya ini sudah tinggal sedikit. Tuaian udah siap dipanen. Kalau telat jadi busuk. Ya, tuaian yang sudah siap untuk dipanen. Waktunya terbatas. Tuaian ini harus segera dipanen sebelum nanti jadi layu dan mati. Saudara, pandemi COVID-19 sedikit banyak menunjukkan realita ini, bukan? Kita melihat semakin banyak tiap hari itu angka itu naik begitu ya. Dan dari antara angka itu berapa banyak yang belum kenal Tuhan? Saudara, tidak kenal tua atau muda, laki atau perempuan, kaya atau miskin. Bisa bayar biaya pengobatan, itu tidak berarti bisa membeli kehidupan. Saudara, apakah Anda dan saya yang masih bisa hidup dan sehat-sehat ini, kemudian bisa tenang untuk hanya doing our business, dan don't even care about God's business? Apakah engkau dan saya masih bisa membiarkan hidup kita nyasar ke tujuan yang salah? Saudara, waktu tidak banyak lagi. Domba-domba tidak bergembala. Ladang harus dituai. Saudara, kadang kita berpikir ya, orang banyak itu, domba yang tidak bergembala, itu orang-orang yang jauh di sana gitu ya, atau orang-orang sangat besar gitu.
Orang-orang miskin, kantong Kristen, orang-orang di daerah konflik, orang-orang di luar negeri. Pokoknya jauh di luar jangkauan kita. Ya kalau doa misi itu kan selalu ya Bangladesh, China, Korea itu ya orang-orang jauh gitu. Kesannya kita juga gak kenal itu siapa gitu. Saudara, ini ada benernya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan minta Injil itu diperdengarkan ke seluruh suku bangsa. Pantata etnis, seluruh suku bangsa. Tetapi saudara, keliru kalau kita berpikir kita baru ikut misi Tuhan itu kalau kita nanti melayani yang jauh, nanti begitu ya. Ke tempat yang jauh, pergi. Makanya kalau sekarang hidup kita jalan seperti ini, kita nggak ikutin misi Tuhan. Keliru kalau berpikir begitu. Saudara, domba-domba yang tidak bergembala dan tuayan yang siap dipanen itu juga ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum mendengar Injil. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan titip sama kita untuk kita gembalakan, Tuhan percayakan. Mereka sedekat orang-orang yang satu Zoom sama kita setiap hari. Di sekolah, di kampus ataupun di kerja. Mereka adalah orang-orang yang sedekat makan semeja dengan kita setiap hari. Mereka adalah jemaat yang sama yang engkau dan saya layani setiap hari. Mereka mungkin orang-orang yang satu grup WA dengan kita. Mereka domba yang tidak bergembala. Mereka tuayan yang siap untuk dituai. Mereka mungkin orang yang kamarnya sebelahan dengan engkau. Mereka mungkin orang yang tidur satu kamar, bahkan satu ranjang dengan kita. Domba-domba yang Tuhan percayakan. Ladang untuk Tuhan tuai. Itu bisa sedekat sekolah kita, keluarga kita, kampus kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita. Sudahkah kita menjadi gembala yang baik buat mereka? Sudahkah kita mengarahkan mereka kepada Kristus? Sudahkah kita menuai jiwa-jiwa mereka? Sudahkah hati kita diperes kayak hati Yesus melihat kita? Saudara, belum lama ini saya agak digelisahkan memikirkan kehidupan saya sendiri. Ini belum persiapan khotbah ini ya, beberapa waktu yang lalu. Saya kok merasa kehidupan saya ini terlalu nyaman, saudara. Saya memang sekarang ini sedang bekerja ya, melakukan pelayanan sebagai penggembala jemaat. Dan juga saya sedang studi juga, mengerjakan studi saya. Untuk Tuhan, saya tahu Tuhan panggil saya untuk belajar, untuk mengajar jemaat. Saya merasa life is going well, hidup baik-baik aja gitu. Tapi di satu sisi ada semacam perasaan, kenapa ya hidup aku kok everything just goes by as it is gitu, berjalan gitu aja gitu. Ya harinya sekolah ya sekolah, harinya ke gereja ya ke gereja, seperti begitu gitu. Saya merasa bahwa kok saya belum kerjain apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kalau dibandingkan cerita-cerita para misionaris begitu ya, atau cerita teman-teman saya yang melayani di tempat yang sulit, bergumul, mati-matian, itu rasanya saya kok kayak gak ada menderita gitu, kurang menderita gitu, dan kurang berbuat apa-apa. Memang pelayanan di gereja ada kesulitan-kesulitannya sendiri, ada dalam tanda kutip penderitaan-penderitaan sendiri, ada. Tapi bagi saya itu sebuah penderitaan yang emang begitu gitu, kayak anak sekolah ya harus ujian, harus kerjain PR, ya udah emang begitu. Jadi gak ada sesuatu yang kayaknya kok saya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Waktu itu saya pikir begitu. Saya merasa hidup itu seharusnya harus ada yang lebih dari ini begitu, nggak cuma sekedar ini gitu. Harus ada something bigger gitu. Itu sempat saya merasa seperti gitu. Lalu saya ceritakan kepada salah seorang mentor saya dan dia katakan seperti ini. Yang Tuhan pengen itu hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Lalu juga mengasihi sesama seperti itu. Sesaat itu cukup buat saya untuk ngingetin saya begitu ya. Ya, kadang-kadang kita terlalu berpikir, oh aku mau hidup aku bagaimana gitu ya, besar,
kaya gitu ya, bikin ini, bikin itu untuk Tuhan, bikin panti asuhan, bikin sekolah, bikin gereja. Itu gak salah, saudara, benar. Tetapi as simply as kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi itu not simple at all. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang real itu not simple at all. Kita kadang bisa berdoa nangis-nangis, saudara ya. Doa nangis-nangis untuk Cina gitu ya, misalnya untuk China gitu ya. Tuhan, kami berdoa supaya negara China mendengar Injil dan sebagainya. Tapi dulu waktu saya sekolah di Saat, itu ada mahasiswa dari China datang, kita satu asrama, itu setengah mati kita benci sama dia. Kita anggap dia itu manusia aneh. Masa makan timun pakai kecap asin? Itu apa gitu? Padahal kalau doa misi itu nangis-nangis. Tuhan, kami berdoa supaya iman mereka dikuatkan, supaya ada dari antara mereka menjadi hamba Tuhan. Nah ini ketika orangnya di depan mata, kita marah-marah. Gila ya dia ya, masa pakai sendal ke kamar mandi, gak tahu apa kita cucinya susah. Mengasihi Tuhan dan sesama, it's not simple at all. Saudara, bagi saya, ini artinya apa? Mengasihi domba-domba yang tidak bergembala dan tuayan yang siap dituai. Artinya apa? Lebih setia melayani di gereja saya sekarang. Sekarang di GKI Mosana. Lebih sayang sama pemuda remaja yang saya layani. Yang kadang gak mau nurut. Yang kadang semau-maunya. Ada dinamika itu. Mengasihi tetangga saya. Mengasihi papa mama saya di Jakarta. Not simple at all. Tetapi maukah engkau dan saya arahkan tujuan kita ke tujuan Tuhan. Jangan sampai saudara nyasar, berhenti di tujuan yang salah. Saudara, mungkin hari ini menyesuaikan tujuan Tuhan itu berarti semakin serius dalam sekolahmu, semakin perhatian sama teman-teman di sekitarmu, kembali setia sama pasanganmu, semakin meluangkan waktu bersama dengan keluarga, semakin setia beribadah dan melayani di gereja Tuhan di tempat ini. Semakin setia dalam kelompok kecil. Semakin rajin mau repot kirim link ibadah ke orang-orang yang belum dikenal. Semakin serius berdoa dan menceritakan Yesus kepada mereka yang belum mendengar Injil. Maukah engkau dan saya berpartisipasi di dalam misi Allah ini? Saudara, ada video yang akan kita tayangkan dari Sinode GKIM tentang pelayanan misi di gereja-gereja di lingkungan Sinode GKIM. Ini penting untuk kita ketahui, saudara, supaya kita bisa ambil bagian, berpartisipasi di dalamnya. Saya persilahkan kita menyaksikan tayangan ini sambil kita juga tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Mari saudara tunduk kepala di hadapan Tuhan. Melihat hidup kita, pilihan-pilihan yang kita buat, keluarga kita, bahkan juga arah pelayanan komisi-komisi kita, gereja kita. Apakah kita sudah ikut kerjain misinya Tuhan? Atau kita cuma kerjain urusan-urusan lain? Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan kehidupan ini bisa jadi kehidupan yang bermakna, bisa jadi kehidupan yang ada arti, dan artinya sesuai sama yang Tuhan mau. Tuhan, kami gak mau hidup kami berakhir sia-sia atau salah arti. Maka Tuhan tolong, di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami hidup, berikan kepekaan untuk tahu yang Tuhan mau dan kerjakan dengan setia. Berikan kasih yang boleh terus bertambah terhadap Engkau sendiri dan juga terhadap orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kami. Tuhan, kami rindu sekali hidup kami sesuai sama maunya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, Tuhan tolong, dampingi kami, arahkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Karmia. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Evangelis Karmia di Gereja Hosana. Dan mari saudara-saudara, saat ini saya undang untuk setiap kita dapat bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama-sama dari gereja di segala abad dan di segala tempat kita akui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilahkan duduk dan mari saat ini sebagai respon dari firman Tuhan dan kita boleh memberikan persembahan melalui 3 cara seperti biasa. Cara yang pertama dan kedua, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening atau QR scan yang ada di layar handphone atau layar televisi Bapak dan Ibu sekalian. Dan saran ketiga dapat juga dimasukkan ke dalam amplop dan dikirimkan ke gereja ini di loket gereja pada jam kerja. Dan mari sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka,
Tuhan, inilah kerinduan kami. Berikanlah kami hati, berikanlah kami mata seperti mata. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti, mari sama-sama bangkit berdiri, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Kami rindu Engkau memberikan hatimu. Kami merindu ya Tuhan, kami memiliki mata seperti matamu. Untuk kami boleh memandang jiwa yang terhilang di sekitar kami. Orang-orang ini telah Engkau tempatkan. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, yang boleh mengingatkan dan menguatkan setiap kami ya Tuhan, bahwa hidup ini, hidup yang kami miliki saat ini, itu adalah milik Engkau ya Tuhan. Dan hidup yang kami punya sampai saat ini Tuhan, itu adalah titipan daripada Engkau. Dengan satu kesadaran ini ya Tuhan, pimpin setiap kami untuk kami boleh membantu orang-orang di sekitar kami, untuk boleh mengenalkan Tuhan yang kami kenal pada orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Biarkan kami seperti William Borden ya Tuhan, yang boleh memberikan seluruh hidupnya bagi Engkau, di mana tidak no reserve, no regret. Ya Tuhan, kami mau tolong pimpin setiap kami, untuk kami ya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang mengabarkan Engkau, yang boleh membawa jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur atas persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan, dari berkat Engkau yang begitu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kami mau tolong pimpin ya Tuhan uang ini, agar uang ini bisa dipakai untuk semakin memperluas kerajaan Engkau melalui gereja kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk sinode GKIM. Sinode yang boleh menaungi gereja-gereja GKIM di berbagai tempat ya Tuhan. Kami mau tolong berikan hikmat bijaksana bagi setiap orang-orang atau pemimpin yang ada di dalamnya Tuhan. Sehingga mereka boleh memutuskan arah gereja ini agar sesuai dengan misinya Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di dalamnya. Semua gereja GKIM yang terkandung di dalamnya Tuhan, kami tolong berikan gereja-gereja ini untuk bisa menjadi berkat bagi jemaatnya, bahkan bagi orang-orang di sekitar gereja itu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin di dalam masa pandemi ini mengalami kesulitan, masalah ekonomi atau masalah apapun ya Tuhan. Kami mau tolong bantu mereka, pegang tangan mereka, agar mereka juga boleh senantiasa terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga rindu bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, walaupun ibadah sampai saat ini masih diberlakukan secara online,
Kami tolong berikan mereka kerinduan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka juga boleh rindu untuk kembali bersekutu secara ibadah komunal di masa-masa yang akan datang atau setelah masa pandemi ini berakhir ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas ibadah yang boleh berlangsung di pagi hari ini Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan boleh menjadi kekuatan bagi kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang bermisi untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Segala puji, segala hormat hanya bagi Allah. Doksologi. Mari puji Dia, Allah sumber berkat. Mari puji Dia, hai semua ciptaannya. Puji Allah sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia malaikat surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji Sang Penebus. Mari bersama sorga dan bumi puji Allah kita. Sorga dan bumi puji Dia, kebesaran kemuliaannya, sujud sembah tinggikan Dia. Puji ketiga yang esa. Puji Allah, puji Sang Penebus. Puji Allah, puji Allah sumber berkat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mengutus saudara sekalian untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun saudara berada. Dan mari kita tundukkan kepala kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sudah ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mewakili majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada penginjil Karmia
di dalam pertukaran mimbar sinode pada hari ini, penginjil Karmia dari Gereja GKIM Hosana. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu senantiasa. Hal yang kedua yaitu mengenai aprobasi majelis periode 2021-2023. Selama beberapa minggu ini kita sudah melihat akan kemajelisan periode 2021-2023 dan hari ini terakhir saudara diberikan kesempatan untuk meneliti dan mendoakan saudara-saudari kita yang akan menjabat sebagai penatua dan diaken dalam kemajelisan 2021 nanti. Dan saudara, jikalau ada keberatan dipersilakan untuk menulis surat resmi. Hari ini terakhir surat resmi diterima dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya mengenai pembinaan iman. Kita akan melakukan pembinaan iman Kristen pada hari Jumat ini, yaitu tanggal 5 Februari jam 7 sampai jam 8.30 melalui aplikasi Zoom. Temanya menarik, yaitu membangun maksimum marriage, dibawakan oleh penginjil Sun Hadi. Saudara bisa mengikuti dan kita bisa mendapatkan berkat melalui pembinaan ini. Selanjutnya yaitu tentang peneguhan pernikahan saudara Sule dan Kristina akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari pada pukul 11. Silakan saudara mendoakan dan jikalau ada keberatan bisa disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat KIM Tong beserta alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian kita bersyukur bahwa jemaat kita yaitu Revi telah melangsungkan pernikahan dengan saudara Ronald Prasetyo dan pemberkatan nikah sudah dilakukan pada hari Sabtu kemarin di Semarang. Dan kemudian tentang pengisian kartu tekad, saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan misi 2020 ini. Kartu tekad sudah dibagikan baik secara fisik ataupun melalui Google Form. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan kartu ini, bisa menghubungi Diaken Kurniawan. Handphonenya 0816 614250. Dan setelah diisi, saudara bisa foto dan kemudian dikirimkan ke nomor handphone tersebut. Kalau ada kesulitan, saudara-saudari bisa menghubungi hamba Tuhan untuk meminta bantuan. Dan terakhir, berita duka telah dipanggil jemaat kita almarhumah Ibu Yenci atau Irene Iskandar pada usia 83 tahun pada hari Kamis yang lalu 28 Januari dan telah dikremasikan pada hari Jumat 29 Januari di krematorium Cikadut. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga yang berduka cita. Sampai di sini warta jemaat. Silakan bersatu dulu. Tuhan berkati. Selamat siang, jaga kesehatan dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.
Tuhan.